Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pastinya kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah pendakian gunung dengan judul Solo Hiking di Gunung Semeru. Cerita ini ditulis oleh Rahmat. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Perjalanan menuju base camp Ranupani. Waktu itu tepat pada tanggal 22 Juni 2015, tepatnya setelah pengumpulan skripsi. Saipul ini punya ide untuk pergi solo hiking ke Gunung Semeru untuk refreshing. Karena dengan alasan otak dan badannya capek kerja setiap hari. Jadi dia ingin menghilangkan semua itu dengan cara pergi solo hiking ke Semeru. Ketika dia selesai mengumpulkan skripsinya, mengumpulkannya untuk balik pulang ke rumahnya. Termasuk dia sampai di rumah, Saipul ini langsung meminta izin kepada orang tuanya. Tapi di sini malah minta izin ke orang tuanya itu kalau mau menginap di rumah temannya selama beberapa hari ke depan untuk menunggu sidang. Kenapa dia berani berbicara kayak gitu? Karena dia tahu kalau misalnya dia jujur ke orang tuanya, pasti orang tuanya akan melarang dia untuk mendaki. Secara kan dia solo hiking, beda halnya lagi ketika dia mengajak teman-temannya. Oke, diizinkanlah dia untuk menginap di rumah temannya, tapi dengan syarat, jangan pernah ngerepotin seisi rumah itu. Oke? Selesailah perbincangan dia dengan orang tuanya. Sekarang yang jadi permasalahannya itu adalah bagaimana caranya dia untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan bagaimana caranya dia membawa keluar semua perlengkapannya itu. Sempat berpikir agak lama dia, dan akhirnya terpintaslah satu ide, kalau dia akan mempersiapkan semuanya itu di tengah malam. Ketika semua orang tertidur dan akan menelpon temannya untuk datang ke rumahnya dan menitipkan tas karirnya itu. Singkat cerita, selesailah dia membereskan semua perlengkapannya. Dan diteleponlah temannya itu untuk mengambil tas karirnya. Nah, waktu malam itu juga dia sudah memesan tiket keberangkatannya menuju stasiun Malang kelas ekonomi. Di jam keberangkatannya itu, dia berangkat dari stasiun Bekasi pukul 9:30 siang. Selesailah semua. Singkat cerita, tak terasa pagi pun tiba. Berangkatlah dia untuk pergi ke rumah temannya. Dan dia berangkat sekitar jam 8 pagi. Tidak lama kemudian, kurang lebih 20 menit, sampailah dia di rumah temannya itu. Di situ dia beristirahat dulu sejenak untuk menghilangkan rasa lelah dan ngantuknya. Sekitar pukul 8.45 pagi, berangkatlah dia ke stasiun Bekasi. Setibanya dia di stasiun Bekasi, dia langsung menunggu jam keberangkatannya kurang lebih setengah jam. Cukup lama dia menunggu. Dan akhirnya datang juga kereta keberangkatannya. Singkat cerita, berangkatlah dia menuju stasiun Malang. Oh iya, waktu itu yang ditempuh dari stasiun Bekasi menuju stasiun Malang itu sekitar 16 jam lebih. Oke, singkat cerita, sampailah dia di stasiun Malang sekitar jam 3 pagi dini hari. Setelahnya dia sampai di stasiun Malang, dia langsung mencari tukang ojek untuk mengantarkannya ke base camp Ranupani. Tidak lama kemudian, ketemulah tukang ojeknya. Perjalanan dari stasiun Malang ke base camp Ranupani memakan waktu sekitar 1,5 jam. Di perjalanan saat menuju base camp Ranupani, dia sempat bercengkrama dengan tukang ojeknya. "Mas, mau daki ya?" tanya tukang ojek itu. "Iya mas, saya mau daki Semeru," jawab Saiful. "Sendirian aja mas, nggak bareng sama teman-temannya?" tanya tukang ojek itu. "Enggak mas, saya di sini solo hiking. Saya mendaki untuk refreshing aja mas.
Karena saya baru saja menyelesaikan skripsi kuliah saya, jawab Saiful kepada tukang ojek itu. Oh iya deh mas, saya cuma mau mengingatkan saja, mas harus jaga tata krama, bahasa perilakunya ya mas. Dan satu lagi mas, jika ada yang memanggil mas di saat mendaki nanti, mas jangan tengok kanan kiri ya. Mas pokoknya lanjut aja jalan terus, kata tukang ojek itu. Iya mas, ujar Saiful yang terheran, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Singkat cerita, sampailah dia di basecamp Ranupani sekitar jam 4 pagi. Ketika dia sampai di basecamp Ranupani, dia langsung beristirahat dan tidur untuk menghilangkan rasa penatnya itu. Sekitar jam 11 siang, bangunlah dia. Selepas ia bangun, dia pun bersiap-siap untuk berangkat mendaki. Oh iya, sebelum mendaki, tak lupa juga dia untuk sarapan terlebih dahulu. Habis itu menunaikan ibadah sholat duhur. Dan tak lupa juga untuk membayar simaksi. Di sini dia rencananya itu, dia akan start pendakian sekitar jam 1 siang. Singkat cerita, dimulailah pendakian Saiful. Seperti biasa, ketika sebelum mendaki, dia berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran saat mendaki dan diberikan keselamatan saat naik dan turun. Berdoa pun selesai, berangkatlah dia. Di situ dia melewati perkebunan teh milik warga yang sangat luas dan indah. Singkat cerita, dari basecamp Ranupani ke Ranukumbolo itu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Saat perjalanannya menuju Ranukumbolo, dia ini menghabiskan waktu berjalanan sekitar 3,5 jam untuk menuju Ranukumbolo, yang berarti Saiful sampai di Ranukumbolo itu sekitar jam 5 kurang. Setelahnya dia sampai di Ranukumbolo, dia berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, betapa indahnya alam yang Engkau ciptakan ini," kata Saiful dalam hati. Selepas dia memanjakan matanya dengan keindahan Ranukumbolo, dengan cepat dia bergegas untuk mendirikan tendanya dan bermalam di Ranukumbolo. Oh iya, dari Ranukumbolo ini dia tidaklah sendiri, melainkan ada beberapa rombongan lain juga yang bermalam di Ranukumbolo. Oke, lanjut. Selepas dia mendirikan tenda, dia langsung mengeluarkan semua logistik dan peralatan lainnya, seperti alat masak dan lain-lain. Sekitar pukul 6:30 malam, mulailah dia untuk masak. Dia memasak Indomie instan dan tak lupa juga dia membuat secangkir kopi untuk menikmati bersama indahnya malam di Ranukumbolo. Setelah dia selesai makan, dia pun melanjutkannya dengan sebatang rokok dan secangkir kopi yang dibuatnya tadi. Di malam itu sangatlah indah. Bahkan sampai dia pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Di waktu dia sedang menikmati sebatang rokok dan secangkir kopi, di pinggiran Ranukumbolo datanglah seorang lelaki yang ternyata dia adalah salah satu pendaki asal Kediri. Kita sebut saja nama masnya itu Mas Erik. Oke, datanglah Mas Erik ke Saiful dan berkata, "Malam mas," kata Mas Erik itu. "Malam juga mas," ujar Saiful. "Sendirian aja mas mendakinya?" tanya Mas Erik kepada Saiful. "Iya mas, cuma mau refreshing aja, karena saya habis selesai mengumpulkan skripsi mas," jawab Saiful. "Oh alah, kenapa sendiri mas? Kenapa tidak ngajak teman-temannya?" tanya Erik lagi. Tidak mas, lagi pengen sendiri aja," Saiful menjawabnya. "Mas Erik di sini sendiri juga?" tanya Saiful. "Tidak kok mas, saya berangkat bersama teman-teman saya," jawab Mas Erik. "Oh iya mas, sampai lupa kita untuk berkenalan. Nama mas siapa?" "Kalau saya Erik," tanya Mas Erik. "Oh iya, sampai lupa juga saya. Nama saya Saiful mas," jawab Saiful. "Oh ya mas, kalau saya boleh tahu, Mas Erik ini asalnya dari mana?" "Oh, saya asalnya dari Kediri mas. Kalau Mas Saiful sendiri asalnya dari mana?" jawab dan tanya Mas Erik. "Saya dari Bekasi mas," jawab Saiful. "Oh Bekasi toh," kata Mas Erik. "Iya mas." Singkat cerita, sudah lumayan lama mereka berdua berbincang, dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di situ dia bilang ke Mas Erik, Sudah agak malam nih mas,
Saya mau masuk ke dalam tenda dulu ya mas. Makasih ya, sudah mau menemani saya ngobrol, kata Saiful. Oh iya mas, ini sudah malam juga, saya juga mau balik ke tenda. Oh iya mas, kalau ada apa-apa atau mau minta sesuatu, datang saja ke tenda saya mas. Jangan sungkan, ujar Mas Erik. Siap mas, makasih yo, ujar Saiful. Oke mas, saya balik dulu ya, kata Mas Erik. Selesailah mereka berdua berbincang. Baliklah Saiful ke dalam tenda dan bergegas untuk tidur. Disinilah dimulai hal-hal aneh yang dirasakan oleh Saiful. Ketika dia mau tidur dan mencoba menutup matanya, dia merasakan seperti ada yang sedang tidur di samping dia. Entah itu perasaannya atau apalah itu. Cukup lama dia merasakan kegelisahan itu. Sampai akhirnya, sekitar pukul 12:30 malam, baru dia merasa kalau sudah tidak ada lagi yang tidur di sampingnya. Lanjut tidurlah si Saiful ini. Sampai pada suatu ketika, dia pun terbangun dari tidurnya, dan terbangunnya dia ini bukan karena adzan subuh. Tapi di sini, dia bangun karena dia merasakan seperti ada yang sedang mengawasinya di luar tenda. Di situ dia mengamati dengan kaget. Ketika dia bangun dan melihat keluar tenda, ternyata ada sesosok makhluk hitam tinggi besar yang sedang berdiri di luar tenda. Di situ dia langsung berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran yang dia tahu. Tidak lama kemudian, sosok hitam tinggi besar itu menghilang dan pergi entah kemana. Di malam itu dia pun tidak bisa tidur lagi, karena dia masih terfikir sama apa yang telah terjadi tadi malam itu. Sampai di pagi hari pun tiba. Sekitar pukul 6 pagi, dia keluar tenda dan kaget. Dia tahu bahwa di pagi itu sangat tebal dan tidak bisa terlihat apapun sekitarnya. Kemudian masuk lagi ke dalam tenda dan kembali untuk tidur. Untung saja, ketika dia mencoba untuk tidur kembali, hal aneh tidak lagi terjadi. Pada suatu ketika, bangunlah dia sekitar pukul 10 pagi dan dia keluar untuk melihat apakah kabut itu sudah hilang. Sontak saja dia kaget ketika dia keluar tenda dan melihat kalau hanya dia sendiri yang berada di Ranukumbolo. Teramat kagetlah dia, karena tadi malam itu cukup banyak sekali pendaki yang ngecamp di Ranukumbolo, termasuk rombongan Mas Erik. Di situ Saiful mulai agak gelisah dengan apa yang terjadi. Tapi di sini dia masih berpikiran positif. Kalau semua pendaki sudah pada lanjut untuk muncak, dan ada juga yang lanjut untuk turun. Di sini sebelum dia melanjutkan perjalanannya, dia sempatkan diri untuk memasak dan makan makanan yang dia buat. Sekitar pukul 11 siang, mulai mempersiapkanlah dia dan melanjutkan perjalanan. Ketika dia sedang melanjutkan perjalanan dari Ranukumbolo ke Cemoro Kandang, dia kembali merasakan hal aneh. Hal aneh itu adalah dia mendengar kalau ada bisikan di telinganya. Dan dari bisikan itu ngomong, "Kamu tidak akan selamat dari gunung ini." Hahaha. Sontak saja dia langsung mengucapkan istighfar berulang-ulang kali dan berdoa agar keselamatan diberikan. Tak sampai di situ saja gangguan yang dialami Saiful. Dia kembali lagi merasakan hal yang tidak dikenakan kembali. Dia melihat kalau ada sekelibatan bayangan putih yang lewat. Tapi di situ dia masih tidak berpikir yang aneh-aneh, karena dia tahu bahwa hal yang seperti itu biasa ketika sedang mendaki. Lama dia berjalan, sampai suatu ketika dia menemukan jalan bercabang. Yang dia tahu kalau jalan menuju ke Cemoro Kandang itu cuma ada satu jalur. Tapi di sini kenapa ada dua? Dia sempat berpikir jalan mana yang harus ia lewati. Dan tidak lama kemudian, dia pun memilih jalan yang mau dia lalui. Dia di sini mengambil jalur yang sebelah kanan. Lanjutlah dia untuk berjalan. Tidak beberapa lama kemudian, dia melihat kalau ada seorang pendaki wanita yang sedang berjalan di depan dia. Sontak saja dia langsung memanggil si pendaki itu. Mbak, tunggu sebentar," panggil Saiful. Tapi ketika si pendaki itu dipanggil, pendaki itu hanya terus berjalan dan tetap tidak menanggapi panggilan suara Saiful.
Sempat gondoklah Saiful ini. Bagaimana dia tidak gondok? Karena saat pendaki wanita itu dipanggil, dia pendaki wanita hanya terus berjalan ke depan. Terus Saiful berbicara dalam hatinya, ya udahlah, gue samperin aja nih orang. Langsung tuh, dia samperin si pendaki wanita tersebut. Cukup lama Saiful mendekati si pendaki itu. Lama, dan ternyata dia baru sadar. Semakin cepat menghampiri si pendaki itu, semakin cepat langkah si pendaki wanita tersebut. Tidak lama kemudian, Saiful pun berhenti dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah si pendaki itu seorang manusia atau hanya sesosok demit yang menyerupai seorang pendaki? Tidak mau ambil pusing, dia pun berhenti dan istirahat kembali. Tidak lama setelah istirahat, tiba-tiba terdengar suara langkah di balik semak-semak dan kaget melihat dia. Kalau ada seorang pendaki wanita yang berjalan mendekat ke arah semak-semak, dia pun berpikir, oh, bukankah itu pendaki yang kulihat tadi ya? Maaf mbak dari mana ya? Kok keluar dari balik semak-semak? Tanya Saiful. Oh, iya mas, saya Lina. Saya seorang pendaki juga mas. Saya tersesat mas. Untung aja saya bisa ketemu sama mas di sini, jawab Lina. Saiful pun sempat terhenti sejenak karena dia berpikir, kalau wanita ini tersesat, kenapa dia tenang-tenang aja ya? Dan malah tersenyum. Harusnya jika dia tersesat, pasti dia gelisah. Tidak pikir panjanglah dia. Kemudian, di situ pun bertanya lagi pada wanita tersebut. Mbak sudah berapa lama tersesat di gunung ini? Dan kenapa kok mbaknya bisa tersesat? Tanya Saiful. Sudah 2 hari mas, saya tersesat. Dan masalah saya bisa tersesat, ceritanya panjang mas, jawab Lina. Oh iya mas, saya boleh ikut mas tidak? Saya sudah tidak tahu lagi harus kemana, tanya Lina. Sempat heranlah Saiful, karena logikanya, jika benar si wanita ini sudah tersesat selama 2 hari, pasti pakaiannya sudah pada kotor, kumel. Tapi ini tidak. Pakaian itu sama saja seperti orang yang akan mendaki, belum kotor dan masih bersih. Saiful pun menjawab, bukannya saya tidak mau ya mbak, tapi saya lagi ingin sendiri, jawab Saiful. Tolong mas, saya benar sudah tidak tahu lagi kemana, ujar Lina sambil memohon. Karena kasihan, Saiful pun mengiyakan kalau dia boleh ikut bersamanya. Ya udah deh, boleh, kata Saiful. Makasih ya mas, sahut Lina. Lanjutlah Saiful berjalan bersama Lina, dan dia teringat sesuatu. Kalau perjalanan dia itu terasa lama banget. Saiful pun melihat jam tangannya, dan betapa kagetnya dia ketika melihat jam tangannya itu, bahwa jam tangannya sudah menunjukkan pukul jam 2 siang. Secara kan paling lama waktu ditempuh dari Ranukumbolo ke Cemoro Kandang itu sekitar 1 jaman. Tapi ini malah hampir 3 jam dia berjalan. Saiful pun mulai gelisah dengan apa yang dia alaminya. Ditambah lagi dia sedang bersama seorang pendaki wanita yang tidak dia kenal. Terus dia berjalan. Dia sampai pada akhirnya waktu menunjukkan jam 4 sore. Dia pun mulai panik, bukan gelisah lagi. Dan Saiful berpikir, apakah aku tersesat? Terdiamlah sebentar, dan plak, ada yang menepuk dia dari belakang. Dan itu ternyata Lina. Lina pun bertanya ke Saiful, mas kenapa? Kepalanya pusing ya mas? Atau nggak enak badan? Atau jangan-jangan mas lagi memikirkan sesuatu? Tanya Lina. Hah? Tidak kok Lin. Saya baik-baik saja dan saya tidak lagi sedang memikirkan apa-apa, jawab Saiful. Oh, oke deh mas. Tapi kalau misalkan ada apa-apa bilang Lina ya. Kali aja Lina bisa bantu, kata Lina. Oke Lin. Singkat cerita, malam pun tiba. Saiful mendirikan tenda dan berpikir untuk bermalam di sini karena dia tahu kalau pendakian ini sudah tidak beres lagi dan sudah banyak hal aneh yang telah terjadi dan ditambah hari yang sudah mulai malam. Selesai dia mendirikan tendanya, seperti biasa dia pun mengeluarkan semua sisa logistiknya
dan mengeluarkan semua peralatannya untuk masak. Selesai dia mengeluarkan barang-barangnya, dan dia pun langsung memasak dibantu oleh Lina. Singkat cerita, mereka berdua pun selesai memasaknya, dan mereka berdua pun berbincang satu sama lain. Tidak lama setelah mereka berdua selesai makan, mereka berdua pun langsung masuk ke tenda. Oh iya, di sini Lina tidak membawa tenda. Yang mau tidak mau, Saiful harus satu tenda bersama si Lina. Masuklah mereka berdua ke dalam tenda dan melanjutkan pembicaraan yang tadi di luar. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan pukul 9:30 malam dan mereka berdua pun tidur. Di sini Saiful tidak bisa tertidur kembali karena dia masih kepikiran sama apa yang telah terjadi kepada dia sewaktu dia di Ranukumbolo. Di sini dia terus berusaha untuk mencoba tidur, tapi sama saja rasa kegelisahan sewaktu itu masih berbekas. Tidak lama kemudian, Lian pun bangun dan bertanya ke Saiful. "Loh mas, kok belum tidur?" tanya Lina. Iya Lin, belum ngantuk," jawab Saiful. "Oh, cepat tidur ya mas, biar besok bisa bangun lagi. Soalnya kita harus lanjut berjalan lagi." "Ya udah mas, Lina mau lanjut tidur lagi ya," ujar Lina. "Iya Lina," jawab Saiful yang terheran-heran. Saiful pun kaget. Kenapa Lina berbicara seperti itu? Yang seakan-akan Lina ini tahu sesuatu hal. Kalau Saiful pernah berpikir, apakah aku tersesat? Oke, karena Saiful itu tidak memikirkan hal yang panjang lagi, Saiful pun melupakan perkataan si Lina dan mencoba untuk tidur kembali. Yang pada akhirnya Saiful pun bisa tertidur. Singkat cerita, sama seperti yang telah terjadi di waktu sebelumnya. Tapi di sini Saiful terbangun karena dia mendengar kalau ada suara orang berbicara di luar tenda, yang pada akhirnya membuat dia untuk melihat. Ketika dia melihat ke arah luar tenda, tiba-tiba dia pun kaget melihat Lina ini sedang berbicara dengan sesosok kakek tua yang berpakaian seperti seorang kiai, yang notabene-nya memakai sorban dan baju yang serba putih dengan jenggotnya yang panjang. Sontak saja dia pun langsung menutup tendanya dan langsung melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Ketika dia bangun tidur, kagetlah dia karena Lina ini sudah tidak ada lagi di dalam tendanya. Ketika dia mengetahui Lina sudah tidak ada di dalam tenda, sontak saja dia langsung terdiam dan melihat ke arah keluar kembali, yang ternyata Lina sudah bangun dan telah menyiapkan sarapan pagi untuk mereka berdua makan. Setelah dia tahu bahwa Lina ada di luar tenda dan sudah memasakkan makanan untuk dia, yaitu Saiful, dia pun bertanya kepada Lina. "Lin, kau sudah bangun?" tanya Saiful. "Sudah mas, saya sudah bangun dari tadi." "Oh iya mas, ini saya sudah membuatkan sarapan untuk kita makan sekarang," jawab dan ujar Lina. "Rajin sekali kamu Lin. BTW, makasih ya Lin, sudah buatin aku sarapan," kata Saiful. Ketika dia dan Lina selesai sarapan, Saiful ingin sekali berbicara soal yang tadi malam. Tapi dia sempat berpikir, kalau misalkan dia bertanya tentang semalam tadi, takutnya Lina ini berpikir kalau dia sedang dimata-matain oleh Saiful. Singkat cerita, Saiful pun sudah agak melupakan masalah yang tadi malam itu. Bersiap-siaplah mereka berdua untuk melanjutkan perjalanannya. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Berangkatlah mereka berdua untuk mencari jalan keluar bersama. Ketika di perjalanannya itu, Saiful pun kembali merasakan keganjilan. Tapi dia tidak tahu apa yang saat ini dia rasakan. Di situ Saiful sempat berhenti di salah satu pohon raksasa. Pohon itu cukup besar dan dedaunannya yang sangat rimbun. Ketika dia beristirahat dan bersandar di pohon besar itu, dia merasakan tas karirnya itu kok semakin lama semakin berat. Dan ternyata ketika dia menoleh ke arah karirnya itu, tiba-tiba dia melihat dua sosok demit yang sedang duduk di tas kerilnya Saiful.
Sontak saja Saiful pun kembali membaca ayat suci Al-Quran, dan secara bersamaan dua sosok demit itu akhirnya lepas dan pergi dari tas karirnya Saiful. Lanjut mereka berdua berjalan, sampai pada akhirnya mereka berdua pun tidak sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Dan disinilah Saiful mulai merasakan kalau dia sudah masuk ke dimensi lain. Di situ Saiful sempat putus asa untuk bisa keluar dari alam gaib dan berbicara kepada dirinya sendiri, kalau memang benar, ini memang waktunya untuk aku kembali kepadamu ya Allah. Tolong jaga kedua orang tuaku dan berikan mereka berdua kesehatan dan kesejahteraan. Tidak lama Saiful berpikir seperti itu, dan plak, Lina pun datang dan menepuk pundaknya Saiful dari belakang. Dan Lina pun bertanya kepada Saiful, "Mas, tenang saja, kita pasti bisa keluar dari sini kok," kata Lina. "Hah? Maksud kamu apa, Lin?" tanya Saiful. "Bukan apa-apa kok, Mas. Udah, tenang saja, Mas. Mas berdoa saja kepada Sang Kuasa, biar kita bisa diberikan jalan keluarnya," ujar Lina. Iya, Lin," kata Saiful. Saiful terheran, kok Lina ini bisa tahu sama apa yang dia pikirkan. Mereka pun lanjut berjalan berdua untuk mencari jalan keluar. Singkat cerita, malam pun tiba. Saiful pun bergegas membuka tendanya kembali dan bermalam di tempat ini. Sialnya untuk mereka berdua, bahwa sisa logistik yang ada di tasnya Saiful sudah tidak ada lagi. Begitupun si Lina, yang mau tidak mau pada saat malam itu mereka berdua tidak makan. Saat di malam itu pula, kabut pun mulai turun yang diiringi dengan rintik hujan. Pada akhirnya mereka berdua pun langsung masuk ke dalam tenda dan langsung tidur agar rasa lapar yang ada di perutnya hilang. Singkat cerita, sekitar pukul 11 malam, Saiful dibangunkan oleh Lina yang dengan alasannya itu karena Lina merasakan ada sesuatu hal yang buruk akan menghampiri mereka. Sontak saja Saiful pun mulai resah dan panik dengan apa yang diucapkan oleh Lina. Langsung saja di saat itu juga, mereka berdua pun keluar dari tenda dan pergi lari meninggalkan semua barang-barang yang ada di tenda. Dan benar saja, ketika mereka berdua lari, Saiful merasakan seperti ada yang sedang mengejar mereka berdua. Sontak Saiful pun menoleh ke arah belakang, dan ternyata ada sosok demit yang berwujud buto yang lagi mengejar mereka. Terus mereka berlari, dan sampai pada akhirnya, brak, Lina terjatuh karena kakinya tersangkut dengan akar pohon yang menjalar panjang di atas tanah. Ketika Saiful mencoba untuk menolongnya, tiba-tiba buto itu sudah ada di depan Lina dan mencoba untuk menangkap Lina. Tapi di saat buto ijo itu ingin menangkapnya, terdengar seperti ada suara yang muncul. "Woi, buto! Hah? Siapa itu yang berani memanggilku dengan seperti itu?" tanya buto. "Aku, sang juru kunci Gunung Semeru. Sampai kau menyentuh cucuku, akan aku hancur leburkan kau sampai tak tersisa sedikit pun," kata juru kunci Gunung Semeru. Kita sebut saja juru kunci Semeru ini Mbah X. "Ampuni aku, Mbah. Aku tidak tahu kalau wanita ini adalah cucumu," ujar buto itu. "Kalau begitu, Mbah, saya mohon izin untuk mengambil anak manusia ini untuk kujadikan santapanku," kata buto itu lagi. "Tidak, sampai kau menyentuh anak manusia ini, akan kupastikan kau akan hancur tak tersisa sedikit pun," jawab Mbah X. "Kenapa, Mbah? Kenapa aku tidak boleh menangkapnya? Aku sangat haus sekali akan darah manusia," tanya dan ujar buto itu. "Sudah kukatakan kepadamu, buto, aku tidak mengizinkan kalau untuk menangkap anak manusia ini." "Baiklah, Mbah, saya mengerti. Saya izin pergi, Mbah." Selepas pembicaraannya Mbah Ek dengan buto itu selesai, Saiful pun menolong Lina yang sedang terjatuh itu. Dan tiba-tiba Mbah Ek atau kakek Lina itu datang kepada Saiful dan berkata, "Teruslah kamu berjalan ke arah barat, nak. Cucuku akan mengantarkanmu
kata mbah itu. Iya mbah, terima kasih udah selamatkan saya, ujar Saiful yang terheran terhadap mbah itu. Kalau begitu, saya izin kembali ya nak, kata si mbah itu. Iya mbah, dan kamu Lina, antarkan pemuda ini untuk kembali keluar dari sini. Baik mbah. Pergilah si mbah itu untuk melanjutkan perjalanannya. Selesai dari semua itu, Saiful sempat terfikir dan sempat ingin bertanya juga kepada Lina, siapa mbah itu sebenarnya ya? Dan kenapa mengaku-ngaku kalau Lina itu adalah cucunya? Akan tetapi, dia merasa kalau dia bertanya kepada Lina, Lina akan berprasangka buruk kepadanya. Tidak lama dari Saiful berpikir, Lina pun berbicara. Mas, tidak usah bingung, nanti saya akan jelaskan semuanya, kata Lina. Hah? Oke, ujar Saiful. Mari mas, kita lanjutkan perjalanan ini, kata Lina. Ayo, jawab Saiful. Lanjut mereka berjalan, dan tak lupa juga dengan apa yang dikatakan Mbah X kepada Saiful untuk berjalan ke arah barat. Terus mereka berdua berjalan. Entah kenapa, di saat kejadian si mbah tadi, saat perjalanan itu sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang aneh. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba sampai di tempat tujuan yang dimana di situ ada sebuah portal yang semacam dengan gerbang perpindahan dimensi di antara dunia manusia dan dunia gaib. Di tempat ini juga, Lina menceritakan semua yang terjadi kepada dia dan memberitahu siapa Lina ini sebenarnya. Mas, kita sudah sampai di tujuan dan di sini juga kita akan berpisah. Sebelum itu saya mau ngomong, saya senang sekali bisa bertemu dengan Mas. Mas orangnya baik dan sangat pengertian, kata Lina dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih ya Lin, kamu sudah mengantarkan saya dan saya juga senang sekali bisa bertemu dengan kamu di sini. Sebelumnya saya benar-benar mau bertanya, sebenarnya kamu dan Mbah itu siapa? Dan kenapa saya ada di sini? Tanya dan jawab Saiful yang merasa sedih karena akan berpisah dengan Lina. Sesuai janji ya mas, saya akan menceritakan semuanya. Dimulai dari mas bangun tidur di Ranukumbolo. Yang pertama kali mas lihat kabut, itu mas sudah berada di dimensi yang berbeda, dan jiwa masnya sudah dibawa sama salah satu demit yang ada di situ. Terus di saat perjalanan mas yang dimulai dari Ranukumbolo itu, mas sudah ditandai sama makhluk-makhluk di dimensi ini. Karena dengan alasan sikap di dirimu itu mas. Karena jadi tidak suka dengan mas, disitulah kenapa saya muncul di hadapan mas. Karena saya ingin membantu mas untuk keluar dari tempat ini. Dan pas malam-malam itu juga, yang dimana saya sedang berbicara dengan kakek tua. Kakek tua itu adalah mbah saya. Jadi seperti itu mas, jawab Lina atas semua pertanyaan Saiful. Hah? Jadi saya benar-benar berada di dimensi gaib, yang berarti dengan kamu sama mbah itu juga, tanya Saiful dengan teramat kaget. Iya mas, saya ngomong apa adanya, jawab Lina. Oh iya Lin, kamu lupa akan satu hal pertanyaanku tadi. Siapa mbah itu sebenarnya? Dan benarkah kamu cucu dari mbah itu? Dan kenapa para makhluk yang ada di dimensi ini tidak suka dengan kehadiran saya? Tanya Saiful. Iya mas, semua itu benar. Saya adalah cucu dari mbah itu. Mbah itu sendiri adalah penjaga gunung ini. Dan untuk masalah kenapa mas bisa disukai makhluk yang ada di sini, mas akan tahu sendiri jawabannya atas pertanyaan mas ini. Di sini juga saya mau menjelaskan lagi. Tapi mas jangan takut ya, kata Lina. Iya, saya adalah manusia setengah demit, ujar Lina. Semua udah jelas. Oke, sebelumnya saya benar-benar berterima kasih sama kamu dan mbah itu karena telah membantu saya untuk mencari jalan keluar, ujar Saiful. Iya mas, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu masnya, kata Lina. Ya sudah, mas bisa lanjutin semuanya sendiri. Mas masuk saja ke dalam sana. Nanti mas akan sampai ke tempat awal di mana jiwa mas dibawa, ujar Lina. Iya Lin, saya lanjut ya.
Semoga kamu tetap seperti ini, membantu orang-orang yang jiwanya disesatkan, kata Saiful. Iya mas, mas hati-hati ya, ujar Lina yang sedih bahagia. Aku harap kita bisa ketemu lagi di suatu hari nanti. Sampai jumpa Lin, kata perpisahan Saiful yang meneteskan air mata kebahagiaan. Usai pembicaraannya terhadap Lina, Saiful pun lekas masuk ke dalam portal yang ditunjukkan Lina tadi. Dan dia pun sadar. Singkat cerita, ketika dia membuka matanya, plak, betapa kagetnya dia karena dia sedang dikelilingi oleh orang-orang dan salah satunya itu adalah Mas Erik. Bangunlah dia dan langsung bertanya ke Mas Erik. Saya kenapa mas? Kok banyak sekali orang di dalam tenda ini? Tanya Saiful dengan heran. Akhirnya, kamu sadar toh mas? Saya khawatir dengan mas. Tadi mas itu kejang-kejang, kurang lebih 12 jaman lah mas. Seperti itu, jawab Mas Erik. Hah? Saya kejang-kejang? Selama kurang lebih 12 jam? Tanya Saiful yang terheran, yang setahu dia sudah 2 hari. Iya mas, jawab Mas Erik. Mas kenapa toh? Kok bisa seperti ini? Tanya Erik. Tidak kenapa-napa kok mas. Sudah lupakan saja. Saya juga mau istirahat dulu, jawab Saiful. Oke deh mas, ujar Mas Erik. Oh iya mas, tolong bilangin sama yang lainnya yang ada di sini untuk keluar dari tenda ini dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk bilang terima kasih karena telah mengkhawatirkan saya, ujar Saiful. Dibilanglah sama Erik untuk yang ada di dalam tenda untuk keluar dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih. Selepas semuanya keluar dari dalam tenda, tak lama kemudian dia pun kembali tidur, yang ditemani oleh Mas Erik karena takut terjadi sesuatu seperti yang tadi. Singkat cerita, dia pun terbangun dengan rasa yang menyegarkan dan dengan badan yang mulai fit kembali. Sekitar pukul 7 pagi, dia pun terbangun dan melihat kalau Mas Erik sedang tidur di samping dia. Tidak memikirkan yang aneh-aneh, dia pun keluar dari tenda. Dan betapa kagetnya dia bahwa pagi itu sangatlah indah dengan munculnya matahari di antara 2 bukit. Ketika dia melihat semua itu, pergilah dia ke pinggiran Danau Ranukumbolo dan duduk di situ sambil menatap indahnya pemandangan di saat itu. Tidak beberapa lama setelah itu, Mas Erik datang dan duduk di samping Saiful dengan membawa secangkir kopi dan sebatang rokok. Di situ mereka berdua berbincang satu sama lain. Hai mas, bagaimana? Sudah enakan badannya? Tanya Mas Erik. Hai juga mas, sudah kok mas, sudah enakan nih. Apalagi kan dengan pemandangan indahnya Ranukumbolo ini, tambah enak lagi dong. Syukurlah deh mas. Oh ya mas, saya mau bertanya lagi. Beneran, kemarin itu saya kejang-kejang sampai kurang lebih 12 jam. Tanya Saiful. Iya, bener mas. Ngapain sih saya bohong ke mas? Jawab Mas Erik. Oh, kok masnya bisa tahu sih kalau saya lagi kejang-kejang? Tanya Saiful. Oh, jadi gini mas ceritanya. Kemarin itu sekitar pukul 9 pagi, saya mau lanjut perjalanan dan saya teringat mas untuk berpamitan bahwa saya akan melanjutkan perjalanan untuk pergi ke puncak. Akan tetapi, ketika saya samperin mas ke tendanya mas, saya kaget karena mas sudah kejang-kejang di dalam tenda. Dan yang saya kira itu mas kena hipotermia, dan ternyata bukan, melainkan ada sesuatu hal. Makanya saya panggil pendaki lain untuk datang ke tendanya mas untuk membantu. Begitu mas ceritanya, jawab Mas Erik. Walah, seperti itu toh. Sebelumnya saya berterima kasih kembali sama mas karena sudah mengkhawatirkan saya, ujar Saiful yang bahagia. Santai saja mas, ujar Erik. Oh iya mas, mas habis ini mau langsung turun kan? Tanya Mas Erik. Sepertinya iya, saya juga sudah capek, jawab Saiful. Kalau begitu, nanti mas turun bareng sama rombongan kami aja ya mas. Karena kami juga sudah capek semua. Gimana, mau nggak? Tanya Erik. Boleh deh. Tapi kenapa mas tidak lanjut mendaki saja? Jawab dan tanya Saiful. Seperti yang saya bilang tadi mas, kita juga sudah capek, jadi mau langsung turun aja. Lagian juga kan kita
Masih ada hari-hari esok untuk mendaki, jawab Mas Erik. Ya sudah Mas, ayo kita kembali ke tenda, kita sarapan dulu. Rombongan kami juga sudah masuk Mas. Ya Mas, terima kasih. Singkat cerita, sekitar jam 12 siang, Saipul dan rombongan Mas Erik pun prepare untuk turun. Selesai mereka prepare segala macam, mereka semua pun turun sekitar jam 1 dan sampai ke base camp Ranupani sekitar jam 4 sore. Di saat perjalanan turun itu, Saipul dan rombongannya Mas Erik berjalan dengan lancar sampai tujuan tanpa ada gangguan atau hal yang lain. Di sini Saiful dan rombongannya Mas Erik akhirnya berpisah dan saling berjabat tangan dan berkata, "Terima kasih ya Mas atas bantuannya, dan untuk yang lain-lainnya juga terima kasih," kata Saiful. "Iya Mas, santai aja. Kami semua juga seneng kok bisa dapat teman baru lagi," ujar rombongan Mas Erik. "Ya udah toh Mas Erik dan yang lainnya juga, kita berpisah di sini ya. Dan satu hal lagi, saya harap kita semua yang ada di sini bisa hiking bersama di gunung ini," kata Saiful. "Kita semua juga berharap seperti itu Mas," ujar rombongan Mas Erik. "Ya udah toh, kita berpisah di sini ya semuanya," kata Saiful yang nangis terharu. "Ya, hati-hati ya Mas," ujar rombongan Erik. Selesai dari perpisahan itu, Saiful pun kembali balik pulang ke rumahnya, dan di saat perjalanan itu, dia pun kembali teringat dengan perkataan Lina yang sebelumnya. Kenapa semua makhluk yang menghuni tempat ini banyak yang tidak suka dengannya? Dan akhirnya terjawab sudah, bahwa mereka semua tidak suka dengan Saiful karena ketidakjujurannya terhadap orang tuanya kalau dia akan mendaki gunung. Cerita ini tamat sampai di sini. Bagaimana menurut kalian semua dengan cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.